Begitupun dengan sistem pemasaran kita. Makanya saya punya ide mendompleng seorang player yang juara dipoto pakai gelasan saya. Itu saya nggak bisa. Nggak bisa Bang Reza. Benar, Om Joni ketawa aja ya Om Joni. Kenapa Om? Karena ya itu tadi. Bung. Hamba Tuhani minta hayanan tahu. Halo, salam satu langit bersama pecinta layangan. Hari ini kita schedule mau ke Jalan Sadar, yaitu store-nya Night Fury Store. Nah, di sana kita mau ada konsep podcast tentang tim beliau dan kita kita obrak-abrik koleksinya, layangannya, benangnya, dan banyak lagi sih di sana. Dan satu lagi, saya tidak sendiri. Saya ada teman, kebetulan kita mau collab. Mungkin kedepannya layangan pun kita akan campur dengan mancing gitu ya. Karena dia juga interest banget di layangan, pengen tahu dunia layang-layang seperti apa. Nanti kita bersama Bro Aning nanti ketemu di sana. Janjiannya sih di sana nanti. Oke? Sampai ketemu lagi di store-nya Night Fury. Salam satu langit bersama pecinta layangan. Ciao. Oke, akhirnya kita sampai juga ke Night Fury Store. Tepatnya di Jalan Sadar ya Om ya. Jalan Sadar. Itu kalau mau teman-teman kalau dari tol mana ya? Arah Selipi masuknya ke Brigif atau orang bilang tol Andara. Keluarnya itu tadi di saya lupa tuh tolnya tadi. Pokoknya pintu tol kedua setelah Andara baru di situ. Nah, kebetulan teman saya juga yang hobi mancing. Kenapa dia mau kemari? Karena dia satu main musik juga. Kedua dia demen toko kartun yang namanya Night Fury. Nah kebetulan pas dengar saya mau nge-review ada namanya tim layangan namanya tim Night Fury, interest banget. Nah ini dia Bos Aning. Widih. Nah maju gue meletet dulu. Udah nih, nyampe nih. Ini yang namanya store Night Fury. Kan lu demen banget nih katanya sini ring. Nggak enak in frame itu tentang Night Fury itu kan. Nah, ini namanya store-nya Night Fury. Tuh. Apa sih namanya? Naga hitam ya. Tapi lebih jelasnya nanti kita bisa tanya sih ke manajernya. Sip. Gitu. Ikutin aja setiap langkah kita, asik. Karena langkah kita akan membawa teman-teman khususnya pencinta layangan, viewer pencinta layangan untuk tahu lebih dalam tentang Night Fury. Oke, sampai ketemu. Salam satu langit, ketemu lagi sama pecinta layangan di channel yang ngupas habis soal layang-layang dan Bombastis. Oke, teman-teman, kita udah sampai di base camp-nya Night Fury. Tadi kita di perjalanan juga udah ngasih tahu, dari kita berangkat juga udah ngasih tahu kalau kita mau ke tempatnya Night Fury. Saat ini di sebelah gue udah ada Om Ford dan ada Om Wajid. Iya, Om Ford ini sebagai manajer ya Om ya? Atau apa Om? Apa salah Om? Bisa dibilang seperti itu ya. Karena yang urus semuanya ya. Penanggung jawab lah. Oke, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya memang gue tertarik dengan nama. Awal-awalnya gue tertarik dengan nama Night Fury. Yang gue tahu itu adalah karakter seekor naga di film How to Train Your Dragon. Apa betul dan gimana kok bisa dinamakannya Night Fury? Monggo. Jadi memang nama itu diambil dari sebuah film How to Train Your Dragon. Lebih tepatnya kan si Toothless ya. Yes, Toothless. Toothless ini kan seorang naga baik gitu. Sementara pencetus nama Night Fury ini kebetulan Pak Arif, orang Tangerang, kebetulan juga kakak dari Pak Didi. Dia sangat ngefans sama si Toothless ini.
Akhirnya dia bikin suatu tim, berawal dari suatu tim. Timnya tim Night Fury. Sering berjalannya waktu, kita kenal sama Kang Asep, dikenalin waktu itu pertama kali dikenalin sama Ipin yang kebetulan dia mantan player kita juga. Dirubahlah nama kita jadi Hui Night Fury Kucoy. Oh, Hui Night Fury Kucoy. Iya. Hui kayak nggak asing namanya. Ya, kalau Hui memang siapa sih yang nggak tahu Hui ya, Iya. kalau di dunia perlayangan. Night Fury ya kita sendiri, dan Kucoy itu keluarga kita juga. Dulu antara tahun berapa boomingnya belasan Kucoy? 2006. 2005, Maksudnya bisa 2006. lebih dekat ke mic? Oh. Nah, biar enak. Jangan malu-malu ah. 2005, 2006 tuh belasan Kucoy itu sempat booming. Oh. Kebetulan juga pas kita ketemu orangnya ada, ya udah deh, biar kita semuanya kumpul, udah kita bikin Hui Night Fury Kucoy. Jadi Night Fury atau Hui Night Fury Kucoy itu emang nama komunitas atau emang nama produk om sebetulnya? Awalnya itu nama tim, Oke. tapi seiring berjalannya waktu, kedekatan kita juga semakin oke. Kita mengatasnamakan bahwa ini nama keluarga kita, dan kita tuangin juga di layangan, gelasan, ya amunisi untuk bermain layang-layang. Kita memang produk kita. Tuh, chemistry ya intinya jangan tahu. Iya. Chemistry-nya dapat gak gitu. Betul. Ya, kalau udah chemistry udah enak, mau jalan ke depan, mau gimana konsepnya, udah ya. Iya. Bagus lah pokoknya. Betul. Karena dari nyamannya itu Bang Reja. Iya. Mungkin Bang Reja juga punya banyak gelasan Hui. Tapi Bang Reja nggak banyak punya gelasan yang Hui Night Fury. Iya. Iya. Karena racikannya juga berbeda gitu ya Om ya. Bahan baku gelasan kita ini emang requestnya langsung dari Kang Asep. Kang Asep Hui. Iya. Jadi seperti senarnya Kang Asep minta apa, silikonnya minta apa. Kalau beli mah itu pesennya tinggal ke si Bayu. Iya. Cuman yang dua macamnya itu. Akhirnya kita kontak orang-orang kita, ada yang relasi yang di Brazil, ada yang di Amerika. Terus ketemulah bahan baku itu, ya kita beli, dijadikanlah amunisi buat kita. Nah, Om, kalau misalkan itu kan memang berbeda, apakah bisa dikonsumsi oleh di luar dari keluarga, kita ngomong bukan tim ya, keluarga Hui Night Fury Kucoy itu Om? Iya. Bisa juga? Kita pasarkan. Tanpa membeda-bedakan ya? Tanpa membeda-bedakan. Dari racikannya atau... Speknya sama gitu. Iya. Jangan Iya. yang dipakai sama Spek yang dipakai keluarga kita sama spek yang dijual di luaran itu sama. Semuanya sama. Yang penting berlogo ada Night Fury-nya itu. Betul. Logonya jelas. Sekarang ada logo Hui, tapi labelnya ini loreng. Backgroundnya. Iya. Terus bawahnya baru gambar Night Fury. Terus kertasnya itu gambar naga juga. Itu yang membedakannya. Kalau banyak di luaran sana, ngapain beli gelasan Hui Night Fury dengan harga yang mahal? Toh kita juga bisa dapetin gelasan Hui dengan harga yang murah. Gini aja. Kalau seandainya kita bikin sesuatu untuk orang lain dan untuk keluarga, itu jauh beda. Karena kita ini satu keluarga, ya nggak bakal bisa disamakan dengan yang ada di pasaran. Oke. Di luar Night Fury. Nah, Om, berlanjut, saya kan memang di dunia layang baru nih. Cuman saya lihat perkembangan Night Fury itu pesat banget, bukan perkembangan ininya, keluarganya gitu. Nah, saya pengen tahu deh, ada nggak sih spesifikasi pengrekrutan untuk menjadi keluarga Night Fury gitu?
atau syaratnya mungkin Playernya gimana? playernya Bang Wajid Kayak juga sedikit jelasin, mungkin nanti bisa ditambahin dari Om Ford gitu. Yang Gimana? jelas, Mm-mm. yang mau gabung ke keluarga kita ini harus orang-orang yang jujur. Itu nomor satu sih memang. Karena dari jujur itu bisa ngefek kemana-mana. Betul. Loyalitas, mental, ataupun skill. Dia jujur, jujur kan luas artinya. Iya. Dia jujur belajarnya, dia jujur juga untuk berbicara ke siapapun. Iya, betul. Jadi kalau untuk kriteria yang pertama ya jujur. Iya, modal Itu syarat utamanya. utama. Syarat utama. Dalam hidup itu nggak ada yang lain. Harga Betul. mati jujur kan. Jujur itu. Karena kalau untuk perekrutan terus terang kita nggak ada perekrutan. Hui ini udah besar dari dulunya. Kita Iya. tinggal nanya aja. Ada turnamen di mana, siapa yang siap? Makanya kita selalu berubah-ubah. Main di sini pemainnya si ini, si ini, si ini. Main di sini pemainnya si ini, si ini, si ini. Karena kita banyak. Berarti bukan menunjuk ya, tapi Enggak. yang siap ya. Saya selalu nanya di grup keluarga, grup WA, saya selalu nanya, ada kompetisi di daerah ini, sistem permainannya seperti ini, kan ada freestyle, ada full shot, Iya, benar. terus layangan yang dipakainya seperti ini, siapa yang siap? Mereka langsung, saya siap, saya siap, saya siap. Oh ini banyak yang siap. Ya udah, coba diadu kalian. Siapa yang lebih menonjol? Oh si ini yang lebih menonjol. Langsung kita dapat. Kalau bicara soal player nih kayak Om Wasit, Wajid, Om Manjit, kurang ngopi lu. Wasit aku di kartu kuning. Om Manjit ya sebagai playernya keluarga Night Fury, udah lama berarti di sini. Maksudnya udah bergabung jadi keluarga Night Fury udah lama. Kalau bergabung sih dari dulu, dari tahun berapa ya? Gabung ke Hui mungkin tahun 2007-2008 juga udah bergabung. Cuman alhamdulillah saya sangat beruntung sekali bisa bergabung ke Hui Night Fury Pucoy ini. Soalnya nggak sedikit lah yang pada mau gitu. Betul, betul. Masalah kekeluargaannya, kesolidannya, keberaniannya juga itu saya sangat beruntung sekali. Berarti bikin suasana di sini tuh bukan kayak orang kerja gitu Om ya. Bukan. Nggak. Kan lu jadi player gue nih, lu ntar besok main di sini gitu. Nggak ada. Terus ada sharing profit dari hasil turnamen yang dimenangkan segala, bukan kayak gitu berarti kan? Enggak. Enggak. Keluargaan Kekeluargaan semuanya. 100% pure. Kalau kita bilang untung rugi setiap kali turnamen, ya kita rugi. Itu iyalah. Gini loh, hitung-hitungan materi. Kalau kita berpatokan ke hitung-hitungan materi itu wajar, Ya. amat sangat tinggi. Amat sangat tinggi. Kita kedatangan keluarga kita, otomatis kita mengadakan semuanya. Makanan, transport, dan keperluan yang lain di luar layangan itu kita sediakan. Terus kita mengejar hadiah untuk turnamen yang sekarang yang kita dapat, memang ya hadiahnya pun nggak terlalu besar-besar banget kan, nggak ada yang open seperti kayak di poli gitu ya, Ya. hadiahnya besar. Kita dapat hadiah, itu pun kita nggak ngambil sama sekali. Ini ada uang segini, ya tolong bagi-bagi ke yang ikut, mau main mau nggak main itu semuanya kebagian. Berarti nggak balik modal juga hitungannya. Nggak. ada. Makanya Intinya kekeluargaan itu. Cuman mau nggak mau tetap kalau misalkan ada perlombaan turnamen emang harus ikut karena eksistensinya kan memang di situ juga. Betul. Iya. betul. Iya. Kayak minggu kemarin kita di Ranca Keong, ya, Iya. kita di Ranca Keong ikut, di Ciganitri ikut,
Di Jakarta pun ikut. Gitu. Sebenarnya bukan ke eksistensi ya, tapi lebih kepada pembelajaran semua player. Ya, bisa. Iya. Prakteknya. Iya. Kalau kita hanya sekedar eksistensi, kita bisa bayar orang. Iya benar. Kita bisa bayar player manapun. Kayak Bang Reja punya player yang cakep, udah kita bisa ambil. Uangnya lebih dikit, dia nggak mungkin nolak. Iya. Kalau player tersebut memang patokannya ke uang. Tapi kalau player kita, keluarga kita, ada yang nyuruh, itu pasti selalu konsultasi dulu. Saya mau main di sini bersama ini dengan tim ini. Itu pasti bertanya dulu, boleh apa enggak? Iya. Terus Kang Asep rata-rata ngejawabnya, ya tanya aja. Hati kamu ini ngasih apa enggak? Kalau ngasih silakan jalan. Karena kita nggak ada kontrak kerja. Nggak ada kontrak kerja, ngapain juga dilarang-larang. Jadi tanya aja ke hatinya masing-masing. Nggak kayak kalau misalkan compare, ya jauh sih memang kalau layangan ke IE. Sport, e-sport. Ya. E-sport kan, kalau e-sport kan mereka ngumpulin player, main turnamen game, itu mereka digaji. Ya emang sistemnya kerja, tapi beda sama Night Fury, emang kekeluargaan banget. Iya, kalau tim lain itu dibayar. Dan Ya. Night Fury pun awalnya seperti itu. Kita ngambil pemain kayak Ipin, Dede Komet, Harry Robot, Johnny Bianchero, Sugi Mampang, Charlie. Kita bayar. Awalnya kita bayar. Tapi setelah kenal sama Kang Asep, terus diarahinya ke kekeluarganya tadi, nggak ada lagi pembayaran. Berapapun hasil yang didapat, ya kita sama rata. Nggak ada lagi. Total ada berapa player sih? 58. Itu di Jakarta aja? Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Tangerang. Oh berarti selain di Jakarta, ini kita bilangnya store atau Ini rumah. rumah Kita berarti semua. selain di Jakarta ada beberapa rumah Night Fury juga dong di daerah? Oh enggak. Kalau untuk penjualan memang marketnya ya di sini. Hmm. Tapi kalau untuk tempat ngumpul, Bang Reja lebih tahu. Bapak Kantarogong, rumah Kang Asep. Di sini base camp kita. Kalau di Surabaya itu ada juga tuh. Satu. Sampai udah ke timurnya Jawa gitu ya? Udah. Iya. Soalnya kita lagi ada pendekatan juga di Bali, tepatnya Bali Utara. Di sana sama mainnya layang kecil Bang Reja, cuman jaraknya katanya jauh. Oh. Jaraknya jauh, mentil gitu. Oh main jauh ya. Main jauh. Nah kita ada rencana mau ke sana karena ada undangan juga, cuman ini PPKM-nya belum kelar. Iya. Iya. Kayaknya diperpanjang terus. Kasihan juga tukang kopi. Saya dong Om. Oh, Saya dong Om. Iya. Nggak salah sih jawabannya. Salah. Bener. Aduh. Om, di sini kita kalau kita perhatiin sini banyak piala nih. Ada nggak salah satu piala yang paling berkesan didapetinnya? Mungkin ada support emosionalnya di turnamen apa dan pialanya yang mana tuh? piala ya. Yang paling bener ngena nih, ini ngedapetin ini piala tuh kayaknya Momennya lah gitu. iya, Momennya. effortnya luar biasa gitu. Tuh. Piala ini didapetinnya sama Mail duet sama Peing. Yang ketiganya didapetin sama Kang Asep Ugun. Yang juara harapannya Haji Kucoy sama Jepri. Kenapa ini sangat berkesan? Karena ini termasuk turnamen 3 minggu Bang Reza. 3 minggu. Saya baru dengar ini. Turnamen 3 minggu karena faktor cuaca waktu itu.
Oh, cuaca. Diganggu faktor cuaca. Turnamen apa sih namanya? Layang-layang itu. Turnamen di Moyang, GRM X Moyang. Jadi GRM suatu komunitas di Bogor, dia ngadain turnamen duetnya sama Moyang. Ini Moyang bukan itu nama tim. nama Nama tim. Ini tim. bukan piala pertama kalinya Night Fury, bukan? Bukan. Bukan. Itu Tapi juga yang berkesan. yang paling Ini berkesan. yang paling berkesan karena memang hadiahnya waktu itu juga motor. Oh, ada motornya juga ya? Hadiahnya motor. Kita pakai motor itu hujan-hujanan. Pendekar asal Batak udah ada belum sih waktu turnamen ini? Belum ya? Kita Belum. Saya berawal Agustus 2020. telat sih. Saya kan berawal dari pendekar genteng. Namanya asal betot, mau menang mau kalah yang penting konten. Ini nih, piala paling wah kalau menurut saya. 3 minggu pertarungan 3 minggu. Iya. Udah 3 minggu tadi. 3 minggu ya. Pertarungan Karena cuaca segala macam. kita ini ya korban waktu, materi, Iya, jauh semuanya. dari keluarga juga karena ngumpulnya di tempat kita yang di Bogor, di Ciawi, di kediaman Mbah Peloy. Hmm. Ya kita ngumpul di sana. Kita ngumpul di sana. Ya asik. Karena kita dapat hasil yang maksimal. Kita dapat 3 piala. Terbayarkan lah Om ya Ha-ha. dari waktunya itu. Dan satu lagi piala yang nggak bakal saya lupain. Hmm. Itu piala yang paling tinggi. Oh, iya. 4 tingkat. Almarhum itu. Itu yang dapetin Dede almarhum Komet. Dede Komet. Oh, merinding saya langsung. Almarhum Dede Komet. Player dari keluarga sini juga. Dari kok ya. Jadi beliau itu sampai potong rambut dulu, Hmm. buang sial. Karena semenjak gabung ke Night Fury dia susah dapat podium. Sementara waktu main di TW dia cepat dapat podium. Hmm. Nah, gabung ke Night Fury susah. Kalah mulu. Akhirnya dia potong rambut, dia ngomong ke saya, "Om, lihat, saya pasti bakal buktiin. Dengan saya daftar sendiri, nggak bakal minta bantuan Om. Sampai segitunya Om. Oke, silakan. Semau kamu aja mau kayak gimana." Akhirnya dia daftar sendiri, dia datang sendiri ke Pojok Betawi. Pas hari Minggu jam 6:30 dia video call, "Nih, hutang saya udah Podium ini. bayar." Satu. Podium 1 Podium langsung. 1. Jadi rasa memilikinya itu keluarga itu kuat banget memang. Mungkin kalau player-player lain setelah dapat piala yang sengejreng ini, Hmm. saya yakin dia nggak mungkin ngasih ke sini, pasti dia bawa ke rumahnya. Iya, besar banget sih ya. Iyalah, prestasi dia kan. Iya. Betul. Secara pribadinya dia. Saya nggak bayar pendaftaran, saya nggak kasih dia konsumsi, saya nggak kasih dia transport. Tapi dia setelah juara dia bawa ke sini sama anak istrinya. Masya Ya. Allah. Makanya itu Ya. di Night Fury nggak ada perhitungan rupiah, tapi loyalitas saja. Bahwa nama keluarga ini harus gimana. Iya. Makanya tiap turnamen keluarga kita memang selalu ngotot. Karena kita bawa nama keluarga, bukan tim. Gengsi keluarga yang Betul. diperlukan. Kerja nanya. Saking terkesimanya. Nah, saya mau nanya Om Wajid nih, kalau Om Wajid sendiri sudah berapa kali Om memberikan piala ke Night Fury, keluarga Night Fury ini Om? Berapa? Kurang lebih Om Ajit. Kan kegigit mic-nya. Nah, malu-malu. Ntar Kasih saya, ada operatornya. iya, lama-lama saya ajol ntar nih. Saya ajol nih lama-lama. kalau nggak salah 6, 7 ya ada. Itu juara podium 1 semua. Enggak, Campur. ada ke-1, ke-2, tiga, ke-3, empat. malah ke-4 juga ada. Cuman kalau untuk yang di tempat ini Hmm. hanya
podium 1 sama 2. Podium 3, podium 4 itu disimpan di rumah yang satu yang lagi. di display di sini yang satu Iya. dua. Oh, Berarti oke. banyak dong. Bukan banyak lagi. Ini kan trofinya berarti banyak. Ini yang dipajang segini. Nggak muat ini kalau ditaruh. Juara 3, 4 dan harapan mungkin lo dulu. Iya. Iya. Ke gudang aja. Nah, bisa dibawa ke Masing-masing mungkin buat Iya, prestasi pribadi sih masing-masing gitu. Om Majid sendiri ada suka dukanya nggak sih sebagai player Om? Suka dukanya mungkin susah diceritain ya, susah diungkapin, soalnya bahagia terus lah, soalnya keluarganya begitu erat banget gitu. Winek Puri itu kalau dukanya Jauh dari keluarga. Iya. Oh, maksudnya saya nambahin buat ngodein biar dapat cuti. Itu maksudnya Om Bot. Jauh dari keluarga, dan dukanya paling mungkin nggak bisa ngasih hasil yang maksimal, kalah dari lawan pertandingan lomba itu kalah. Mungkin suatu pembelajaran buat saya kali ya, buat keluarga semua, buat yang lain juga. Itu yang dukanya tuh kerasa gimana gitu, sedih mungkin. Sedih kalau dibilang sedih. Ekspektasi dari sini berangkat gue menang nih, pas kejadian udah pas lagi udah mulai lomba ternyata menerima kenyataan bahwa kalah. Memang sedikit sakit hati sih. Iya, kecewa. Tapi banyak turnamen yang paling berkesan buat Om Wajid. Terus nyampe akhirnya alhamdulillah ke 1 dan ke 3 Di dua kelas itu, di dua slot itu. Iya, di Apalagi nih yang lu pengen tahu tentang Night Fury? Kan lu kan bener-bener penggemar film ininya ya. How to Train Your Nah, ya kalau misalkan filosofinya sama kan, kalau dia toothless itu yang gue tahu kenapa dipanggilnya toothless, karena dia nggak kelihatan giginya nggak kelihatan, tapi ketika dia marah dia baru keluar giginya. Filosofinya sama atau enggak sama Night Fury-nya di sini. nah, Kalau itu Jangan colek si toothless, kalau lu colek tuh toothless digigit lu gitu Ya. di filmnya. betul. Kita kalau mengikuti turnamen pasti kita pakai gelasan baru. Kita ikutin gelasan baru. Jadi jangan punya asumsi, wah, kui lama dipakai buat turnamen sama Night Fury. Itu nggak sama sekali. Semua pemain kita itu pakai gelasan yang baru jadi 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu. Itu langsung dites di turnamen. Karena pernah gini, kita jual gelasan ke Surabaya, gelasan itu dikembalikan. semuanya. Betul. Karena kenapa tuh Om? Jadi gelasan itu datang, dia tesnya itu pakai kuku. Oh, diperet gitu ya? Iya. Perasaan saya, apapun gelasannya kalau sama kuku ya Rontok. rontok. Tapi dia nggak bisa nerima, akhirnya balik Diretur. uang kembali. Nggak masalah, karena kita memang kembali lagi. Iya. Kita bukan semuanya tentang uang. Iya. Nah, dari situ dia nyobain gelasan Wii yang ada di Surabaya. Punya orang. Tetap rontok. Diperut juga, rontok juga. Rontok. Itu gelasan Wii 2015. Oh iya. Rontok sama dia. Wah, rontok. Tapi pas dipakai turnamen, dia juara 1. Nah, puyang tuh dia jadi. Akhirnya dia telepon balik. Minta maaf, gelasan kirimin lagi. Semua ongkir saya yang nanggung. Ya udah, balik lagi dah tuh gelasan tuh, 4 slot ke sana, ke Surabaya. Nah dari situ
ngefans, dia mendirikanlah. Minta izin Night Fury Surabaya, silahkan. Selama bisa menjaga nama itu. Kalau nggak bisa menjaga nama itu, mending jangan. Oh siap, saya siap menjaga. Jangan sampai kegigit sendiri Om ya. Betul. Filosofi sama bebas. Dia punya gigi, kita punya gelasan. Ya. Nah, satu-satunya amunisi kita yang paling jos ya ini. Yang ini yang hijau nih. Ya, nggak kalau warna relatif sih. Yang jelas bahan, Kandungannya, campurannya itu. komposisi. Nggak, dia ada namanya nggak sih? Misalkan ini kan kita kan udah tahu nih gelasan Hui. Ya, Jangan satu produk ini Hui yang membedakannya. membedakannya gitu. Satu, stikernya Loren. Bang Reja nggak punya. Ntar punya kok bisnis. Nah, Bener nggak? Om Polang? Yang jamin Om Polang pokoknya. banyak ada naganya. Coba ambil yang Hui yang biasa. Ini, oh ini sama ya? Sama. Biar kita jelasin perbedaannya. Nggak, biasanya kan kalau misalkan produk sama nih, benang, gelasan, A, B, C, cuman A-nya tuh dikasih nama misalkan gelas, yang ini namanya piring. Oh, Cuman satu grade-nya. brand. Ini nggak ada. Tetap Hui semua. Tetap. Ini Hui yang biasa. Stikernya seperti ini, dalamannya Hui. Nah, kalau ini beda. Ini naga. Oh iya. Stikernya pun loreng. Stiker loreng ini seorang Kang Asep aja nggak megang, karena semuanya dipasrahin ke kita. Karena bahan baku emang dari kita semua. Jadi sekedar meluruskan, kalaupun ada di beberapa tempat, di beberapa pedagang yang membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan gelasan Hui sama gelasan Hui Night Fury itu sama, itu salah besar. Salah besar. Karena memang dari komposisinya juga amat sangat beda. Berbeda ya. Nah, kalau untuk ketajaman di atas ya itu hoki-hokian terserah mereka gitu. Iya. Cocoknya bagaimana? Yang jelas kita ngejual, kita jual jujur. Kita jual jujur, kita pakai memang Hui-nya Hui asli, dan stiker loreng ini hanya ada di kita, itu emang perintah langsung dari Kang Asep. Supaya apa? Supaya di pasaran pun berbeda. Nggak bisa diduplikat juga kayaknya. Nggak bisa diduplikat. Kayak memang kayak ada efek hologram gitu. Ya sama, kalau ini nggak ada sih. Ini cuma dari stiker doang. Bukan berarti Hui yang biasa itu nggak bagus nih, cuman ada perbedaannya gitu. Betul, Request. betul. Requestnya beda. Kalau gelasan Hui siapa sih yang nggak kenal gelasan Hui? Semuanya cakep-cakep. Apalagi Hui lawas gitu ya, yang sekarang banyak dicari orang gitu. Nah, untuk menandingi itu kita harus bagaimana? Ya kita berpikir. Salah satunya kita cari komposisi yang terbaik. Kalau kita belinya di sini, Om Reja, itu dari tangan ke tangan. Kita nggak tahu itu bahan bakunya benar asli dari sananya, atau KW-nya, atau grade-nya apa. Tapi kalau kita beli langsung, ya alhamdulillah, selama kita bikin, jarak 2 hari 3 hari dipakai turnamen, ada hasilnya. Kemarin kita tes pakai player muda kita. Kita nggak pakai player pro. Kita pakai si Donat. Oh iya. Si Kebot sama si Kecai. 3 orang ini baru belajar layangan ya zaman corona aja. Pas PSBB itu. Itu pun hanya mabar biasa-biasa gitu. Nah, kita sempat kaget gitu. Yang ikut turnamen kemarin di Rancho ini banyak pemain pro-nya, banyak pemain bagusnya. Wah, kata saya tuh ini saatnya nih. Saatnya pembuktian bahwa memang amunisi ini sangat menunjang. Akhirnya pas permainan pertama posisi 2-2, kebetulan lawan si Donat ini ngejepret 2 kali, benang kita malah ngikut. Dalam artian benang kita nggak putus. Pertahanannya kuat ya Om. Betul. Nah, giliran
giliran si Donat kedet dikit, layangan dia putus. Hanya saya sekarang ya nunjukinya cukup dengan prestasi anak-anak itu. Anak-anak itu bisa jadi juara 3 di turnamen tersebut. Saya udah kebayang deh happy-nya saya Ya, suatu kebanggaan. asli. Satu posisi dia baru, ya kan? Baru Kedua yang datang pro semua. Iya. Karena sebenarnya semua juga yang ngelatih kan wajib nih. Dalam artian kalau kita mabar ini bukan hanya sekedar mabar. Kita selesai mabar kita Evaluasi. betul. Salahnya di mana, ininya gimana. Dengan keegoan masing-masing. Karena nggak semua perkataan wajib ini bisa didengar sama anak-anak. Betul. Tapi kalau kita berpikirnya tim, mungkin udah hancur. Iya, iya. Kayak Bang Reja ngasih tahu adeknya nggak nerima, Bang Reja pasti marah. Tapi kan kita wajib juga mengerti. Mereka masih muda, sudah berprestasi, wajar kalau ada egonya ke situ. Iya. Jadi ngurus keluarga ini tuh enteng. Karena orang-orangnya punya loyalitas tinggi. Bukan orang-orang yang hanya mengandalkan pengen duit. Kalau pengen duit gampang. Tinggal ngomong ke Pak Didit, pengen apapun juga dikasih. Dulu-dulu kita punya tim, dulu-dulu kita pertama punya player. Kita sempat punya rencana untuk menggaji tiap bulan, musim ataupun nggak musim layangan. Gila. Sempat ada rencana ke situ, tapi dimentahkan lah sama Kang Asep karena kita kenal Kang Asep. Dari dulu kita nggak bisa nganggap player itu sebagai lu sesudah turnamen udah lu bukan siapa-siapa, nggak bisa. Ada yang cedera, kita sewain fisioterapis, kita cek. Ada yang sakit, ya kita bawa ke dokter, kita perhatiin. Jadi kalau semuanya duit, ngasih tahu ke yang lain bahwa Night Fury ya bukan tim arogan, temennya juga banyak. Cuman perkara banyak orang yang ngomongin jelek-jeleknya ya wajar. Pro kontra banyak lah. Seperti halnya gelasan. Kita udah percaya satu gelasan Hui. Kalaupun ada gelasan lain, ownernya, pemainnya, ataupun resellernya itu menjelek-jelekan Hui, kita anggap wajar. Cuman kita bisa menilai strategi marketingnya jorok. Kalau seperti itu. Nah, Kang Asep punya pikiran, kita nggak usah ngiklanin, kita nggak usah terlalu jor-joran soal gelasan Hui Night Fury. Kita kasih aja lihat lewat prestasi. Betul, setuju. Bukan kayak jualan kecap gue nomor 1 enggak. Ya. Itu jualan yang dijual adalah prestasi, dan situ kan bertanya, lu pakai gelasannya apa sih? Ya. Jadi strategi emang macam-macam ya. Ya saya juga sempat punya rencana gitu. Jadi tiap kali ada orang juara, saya mau nebeng aja dipoto pakai gelasan saya. Sempat ada keinginan ke situ. Dompleng lagi. Iya, ngedompleng. Kita kasih ke playernya apa, jajan bubur mie ayam. Kayaknya sindiran nih. Kayak kudu dia itu nih. Wah, ya di podcast gue. Saya ngerti arahnya kemana. Cuman pas punya ide yang menurut saya cemerlang, kita nggak perlu ikut turnamen, kita nggak perlu juara, terus kita juga hanya perlu nraktir si sang juara ini, terus minta dipoto. Saya diomelin keras sama Kang Asep. Alasannya kenapa udah nggak mampu? Iya. Seperti itu.
menurut diri pribadi saya itu ide paling cemerlang karena paling simpel, gampang, Iya. nggak makan waktu. Tapi kalau dari pembinanya Night Fury nggak boleh, ya saya enggak. Akhirnya ya udah, kita berdiri sendiri, kita ikut turnamen sendiri. Kalau juara dipoto, kalau nggak juara ya jangan. Iya. Cukup, Betul, Om. cukup seperti Balik itu. lagi sebenarnya ke awal, jujur. Iya. Udah syarat utamanya jujur dari keluarga yang baru juga syarat utama adalah jujur, dapetin hadiah turnamen juga kita bertindaknya jujur, untuk Jujur. promo produk juga kita Iya. jujur. Asli jujur itu segalanya. Kayak sampai sekarang Night Fury itu nggak mau ngadain turnamen. Nggak mau ngadain turnamen. Hui pun sama. Kapan Hui ngadain turnamen? Dengan nama yang sebesar itu seharusnya banyak ya. Ya. Seharusnya udah. Tapi kita berpikirnya kalau kita mengadakan turnamen, plus minusnya itu banyak banget. Ini pasti, Om. Satu, uang pendaftaran sekian, dimasukin hadiah sekian, trofi sekian, perizinan, tek-tek bengek. Menurut kita udah oke. Hmm. Tapi ada ahli akuntansi yang banyak di luaran sana Mah benar. langsung bilang, ini duitnya kemakannya banyak. Jelek. Satu itu. Yang keduanya, kita bikin turnamen. Namanya turnamen mie gelas. Sementara yang punya mie gelasnya aja nggak ngaku ngadain turnamen. Ya buat apaan? Itu kan kebohongan Iya, lagi. iya. Benar. Jadi, kalau makanya kita nggak mau ngadain turnamen, takut sama kita jelek. Karena plus minusnya banyak banget. Jadi fokusnya Belum lagi dari sponsor dapat ini, dari sponsor dapat itu, terus nggak keluar pas turnamen. Itu. Ada, Om, enak kopinya. Waktu itu saya sempat bertanya-tanya ya. Ini ada yang nggak kirim- ditanya lagi kopi apa merek. ada yang kirim kopi, Jangan. ada yang kirim kopi waktu di Indonesian Super Cup. Iya. Saya nggak tahu dia siapa karena kalau menurut saya pribadi emang saya orangnya seperti ini manusia tengil banget. Datang ke lapangan dengan rambut warna-warni Yang mana SD. ya. Pas saya minum kopinya, kebetulan saya itu beres kopi. Itu yang pertama yang saya minum kopinya, kopi enak banget karena memang merek terkenal. Pas saya minum kopinya yang baru dikirim itu, saya pindah. Itu kopi luar biasa. Ini kita di-endorse nggak sih sama kopi itu? Enggak, cuman belum pernah ke situ gitu. kita ada rencana main ke sana sih, Ah. ngecek gitu. Tapi dengan barista yang bener. Oh, Saya nggak siap. mau dibikinin kopi sama barista yang ya tolong. Iya. Hargai tamu Anda, Bos. Iya. Udahlah, kita pindah alih lagi. Filosofi udah, gelasan udah, masuk ke Night Fury udah, layangan kali ya. Belum. Nah, Om, saya mau nanya lebih spesifik. Tinggal tunjuk aja mau diturunin layar yang mana, biar dikasih contohnya. Bukan yang mau dibawa pulang yang mana? Yang udah mau dibawa pulang. Enggak perlu. Nggak perlu dikit maksudnya. Om, cara pendekatan ke pengrajin layangan itu kan gimana sih, Om? Karena kan saya tahu layangan-layangan Night Fury ini susah didapatnya gitu. Betul. Bukan Night Fury-nya sih, dengan pengrajin itu nih gitu. Betul. Kayak layangan sadut, golun, apalagi agon kan dipakai Haji Kucoy. Itu cara pendekatannya seperti apa lagi sih, Om gitu? Boleh dijelasin nggak? Gini, Apakah sama gelasan atau berbeda gitu? Sama sama gelas. Dasarnya sama ya? Dasarnya sama di bawah naungan Kang Asep. Jadi beberapa pengrajin ini yang manut ke Kang Asep seperti Uju, Utang, Sadut, Jepri itu manut ke Kang Asep. Apapun kata dia pasti dibikinin. Apapun kata dia pasti disetok. Kalau maunya seperti itu gitu. Terus kayak Agon lewat Haji Kucoy.
itu nggak bisa kemana-mana layangannya, itu larinya pasti ke kita. Terus harus tahu juga soal pemahaman layangan. Gak semua layangan uju sama. Karena kembali lagi ke gelasan Kang Asep ada beberapa grade A, B, C, D. Gitu. Tergantung si konsumen mintanya seperti apa. Nah, kalau layangan pun sama. Layangan tuh nggak bisa gitu disamain. Wah, ini gue punya uju nih. Samain sama yang di Night Fury, boleh. Amat sangat senang. Selama itu jangan beli di sini ya. Dia beli sendiri gitu. Iya. Silahkan. Karena memang uju juga manusia. Dia nggak bisa bikin sehari sebal. Ya, seminggu 200-300 ya dibagi-bagi gitu. Kalau perkara pendekatan ya memang dasarnya sama lewat Kang Asep juga. Terus kalau yang di luar Kang Asep kayak golun, layangan golun susah, dapatnya susah. Bang Raja banyak duit, pasti bisa beli layangan golun 110.000 kalau pengen, ya kan? Betul. Tapi dapatnya tetap susah. Nggak dapat susah. Nah, kita pendekatannya melalui Komar, orang Cigondewa, Bah Komar. Iya. Nah, lewat dia, Bah minta layangan ini baru bisa. Tapi kalau untuk sekarang dunia layangan ini makin pelik. Kenapa tuh Om? Kenapa makin pelik? Banyak perdebatan. Politiknya gitu. Betul. Ada yang nawarin ke saya layangan satunya itu harganya 5.000 karena dia menang pulas. Mungkin pulasnya diukir, nggak tahu, saya nggak ngerti. Tapi rata-rata kalau layangan dari Kang Asep semuanya simpel, pulasnya bisa dilihat di atas. Iya. Pulasnya B aja, apalagi yang ini. Iya. Meteor cuman gitu doang. Nah, tapi kerjanya di atas, kerjanya pas kita pakai itu luar biasa. Kita juga dapat kepuasan gitu. Betul. Nah, sekarang muncul kertas kado kayak kertas apa kayak. Tapi Iya. itu sah-sah aja sebenarnya. Buat menaikin harga dari layangan tersebut sah-sah aja. Balik lagi ke si pengrajin ya. Cuman sekarang lucunya itu si tengkulak ditikung sama pengrajin. Lagi musim. Berbalik jadinya. Sosmed sekarang udah poros. Sosmed kok. Iya, benar sih. Layangan Mara, cari aja di Facebook. Nama Facebook Mara. Inbox, perjanjian, dikirim. Nggak perlu kita beli lagi lewat. Iya. Cuman balik lagi, apakah itu benar-benar layangan si Mara? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita ada ikatan emosional ke pengrajin, pasti dia jujur. Dia ngasih benar-benar buatan dia. Iya, karena ini kan semuanya rata-rata handmade semua ya. Maksudnya nggak ada pakai mesin Bang kalau layangan. enggak, maksudnya bukan secara industri besar. Buatnya tuh kayak masih di kalang Pakai tangan lah, maksudnya pakai kecil lah. Iya. Nah, yang Home yang industry. Iya, Home industri. industry. Bukan yang industri besar. Itu yang susahnya. Jadi kalau misalkan mau beli, memang harus kenal siapa yang punya, siapa yang buat. Kalau misalkan industri kan jelas ini dia punya pabrik, bisa tinggal sampai pabriknya. Ya, itu benar juga. Cuman kalau kita ada pendekatan khusus ke pengrajin, dari bambu juga kita dipilihin bambu yang top. Itu custom nggak sih jatuhnya Om, kalau kayak gitu? Iya. Mintanya apa? Mintanya Custom apa? order kan? Iya. Ya, tapi kalau untuk pengrajin-pengrajin kita kasih kebebasan, biarkan mereka berkreasi. Yang jelas, angin Jakarta lagi gede nih. Mungkin harus agak dikerasin. Penyesuaian lagi. Penyesuaian. Nah, speknya. seperti itu. Ini bambu tamiang nih kurang oke kalau disimpan lama. Coba beralih ke bambu gombong, bambu hitam. Itu mereka bakal nyari. Tapi kalau kita nggak ada kedekatan, terserah gua dong. Iya. Gua mau jual layangan apapun,
lo tinggal bayar udah kelar, nggak usah gimana-gimana. Ini brand gue, ini spek gue, lo mau ya lo ambil gitu. Iya, kan. bukan berarti menipu, tidak. Iya. Sesuai dengan standar dia gitu. Cuman kan ini Om Ford mintanya ya custom, maunya gua gimana caranya. Tapi itu tidak ada perjanjian all about money gitu. Karena tuh dia kedekatannya itu sih. Kalau misalkan Balik dunia lagi. musik tuh kayak CPU, dia custom order ke Gibson, gitar Gibson langsung bikin signaturenya dia sendiri, nggak boleh dijual belikan. Dan memang punya dia udah, Iya. modelnya kayak gini, spek kayunya kayak gini, gitu. Kalau kita kasih kebebasan kepada para konsumen ya. Layangan kita nggak ada layangan murah Bang Reja. Kalau ke toko Night Fury nyari layangan 2000 itu nggak ada. Kalau ke tempat lain mungkin banyak, kayak ke grosir, Iya, ke agen-agen gitu ya. agen-agen yang besar mungkin, karena kita ini lebih kepada kualitas. Iya. Siapapun pembeli dari kita berhak memberikan komplain yang sepedas-pedasnya, kalaupun emang ada kesalahan dari kita. Seperti Bang Reja beli layangan 10 biji, 2 robek atau 2 kayunya kurang, si bambunya kurang oke, itu kita ganti benar-benar 100% tanpa ada gimana-gimana, karena itu mutlak dari kesalahan kita. Tapi yang paling enggak komplainnya masuk akal kan Om ya pasti. Betul, komplainnya masuk akal. Dan komplain yang nggak masuk akal kayak seperti benang pakai kuku itu pun ya kita masih nerima, karena kita jual itu nggak bisa dipaksakan aja. Siap Om. Noja kopi ya noja kopi, jangan jadi Starbucks. Iya, bener siap. Mau tahu nikmatnya, datang aja dulu, bukan seruput. Datang dulu. Iya. Ada lagi nih. Kalau dari semua sih udah sebenarnya, kita udah ngeluarin cukup banyak sama Om Ford sama Om Wajid. Cuma memang ada satu yang mungkin teman-teman dari viewer dari pencinta layangan juga butuh. Ada nggak sih saran buat pemain-pemain player layangan yang baru mau ikutan di level-levelnya kayak Om Wajid gini, player pro? Banyak tuh kayak anak-anak muda yang di luar. Iya. Terus juga gimana sih cara gabungnya ke mungkin Night Fury sendiri di keluarganya juga ada yang mau gabung dari luar, itu gimana caranya? Kalau untuk gabung ke Night Fury itu simpel, latihan aja bareng, nanti juga bakal tahu. Ada jadwal latihan bareng gitu? Enggak, kita tiap hari di Rancok ya. Kalau yang di Bandung ada di lapangan UAK, ada di Radar, ada Di Banjaran, Banjaran, ada BBT, itu ada. Jadi latihan aja bareng, nanti juga bakal lihat sifat-sifat orang-orang Night Fury ini seperti apa. Mereka juga bisa menilai apakah pengen tetap gabung atau nggak jadi gabung karena udah ngeliat sifat-sifatnya gitu. Terus untuk para pemain-pemain baru, yang jelas main layangan ini nggak ada yang jago kalau menurut saya. Siapapun bisa putus. Iya, benar. Jadi sering aja latihan, karena emang dengan cara itu semuanya bakal oke. Sering aja latihan, nggak usah gimana-gimana. Dari yang nggak bisa jadi bisa, pasti karena keseringan. Karena mental di situ. Betul. Gua aja pertama kali main itu gemeteran. Beda sama mabar biasa mau lawan senior, ayo. Cuman begitu mabar walaupun kita nggak ketemu senior, euforianya beda. Ketika ada masuk yang namanya turnamen. Nah, Betul. kalau sekelas saya ya maksudnya yang baru-baru gitu. Itu dia makanya kenapa harus latihan ya mental. Jaga. Gemeter loh megang benang itu. Dan jangan pernah merasa sudah bisa main layangan, karena main layangan itu belajar terus. Adapun yang dikata senior ngasih masukan, coba kita praktekkan. Iya. Kalau pas dipraktekkan kita jadi menang, berarti cakep kan. Benar. Jadi jangan pernah jadi pemain egois, kumaha aing. Layangan aing kumaha aing gitu. Iya. Kalau itu emang benar, layangan aing kumaha aing karena duit dia. Iya. Selama dia jujur sih oke-oke.
bila itu bisa dibilang kata istilah main layangan mah kayak pisau aja. Kenapa Sering tuh? diasah berarti Oh, iya. sering tajam, makin Sering tajam. tajam. Jadi percuma teori banyak tapi praktek enggak sering gitu, jadi enggak sering main tuh. Cuma tahu polanya ke sini tapi prakteknya sih enggak gitu, jarang. Percuma itu, yang paling itu praktek tuh, main Langsung ya di Dia lapangan langsung ya. main ke lapangan. Jadi sering tambah tahu tuh posisi pola gimananya. Bisa Main karena layang. terbiasa. Iya, Iya. itu sih Itu intinya. salah satu poin yang bisa dipetik. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton, terima kasih buat Om Ford, Om Majid, teman-teman di UI Night Fury, keluarga Kucoy. UI Night Fury Kucoy itu udah ngejamu kita di luar ekspektasi. Betul. Ini luar biasa. Benar-benar kita juga kalau misalnya dibilang ke keluarga ya kita ngerasain, kita sebagai tamu, walaupun kita yang punya channel, kita tamu di sini. Kita ngerasain banget yang namanya Sempat terdekan kita tadi di mobil ya. keluarga. Benar keluarga. Jujur deg-degan nggak tadi gua ngomong? Waduh, pertanyaannya mak ini nggak ya? Ternyata Untung ada briefing, men. tak kenal maka tak sayang ya. Kita kan karena gue biasa ketemu cuma di lapangan. Gue baru sekali. Nah. Enak gue pernah ketemu. Gue baru sekali ini. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Tetap support channelnya Pencinta Layangan. Nanti Udah, kita jumpa lagi mungkin di anniversary ya Om, kalau bersedia Kalau mengundang. ada jodoh, Iya, kalau ada jodoh. Tanggalnya nanti saya confirm lagi ya. Siap. Karena masih nunggu kedatangan. Oh di situ sih seru tuh kayaknya, banyak yang bisa dikorek sebenarnya. Iya, Tapi nggak cukup sehari kita. Iya. siap. Oke. See you next time. Ketemu lagi di next video. Terima kasih sekali lagi Om Ford. Om Wajid, Ya, terima kasih. sama-sama. Salam satu langit bersama Pecinta Layangan.